Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Yeri dalam acara Sekolah Minggu. Sebelum kita bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke, semuanya tunduk kepala, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan kami datang untuk sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan Tuhan sertai kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita mau menyaksikan adik-adik atau teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan Miss Yeri minggu lalu. Ada siapa saja ya yang sudah menjawab pertanyaan Miss Yeri? Halo, saya dari Kalimantan Tengah. Jawab pertanyaan Miss Yeri adalah, siapakah nama anak Adam dan Hawa? Siapa nama anak dan Hawa? Siapa yang tadi itu? Kain Dan Habel. Apakah yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan? Nah, persembahan Kain apa? Persembahan Kain? Buah-buahan. Sayur-sayuran. Buah-buahan, sayur-sayuran. Apakah yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan? Apa persembahan Habel? Domba. Ya. Domba yang tidak bercacat. Manakah yang benar persembahan Kain atau Habel? Mana yang benar? Kain apa Habel yang benar persembahan? Habel. Ya, pintar. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Kain. Ya. Siapa yang baik? Yang benar? Siapa yang benar? Habel. Terima kasih Kakak Yerli. Terima kasih Kak Yerli. Yuk, bilang. Si Eri. Dadah. Dadah, salam dari saya. Salam dari saya. Salam dari saya. Yuk, bilang. Salam dari saya Daud. Udah jatuh. Semuanya hebat yang sudah berani menjawab pertanyaan Miss Yeri. Miss Yeri kasih jempol. Semuanya hebat ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, sudah berani menjawab pertanyaan Miss Yeri. Oke, dan sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, pakai ikutin gerakan Miss Yeri ya. Kita mau bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri semuanya, ikutin gerakan Miss Yeri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ya
sebelum kita mendengarkan cerita, kita masih bernyanyi satu lagu lagi. Lagunya adalah Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Oke, kalau belalai gajah yang panjang, adik-adik masih bangkit berdiri ya. Tangan kanannya di depan, lalu tangan kirinya dari bawah menyilang tangan kanan, lalu pegang hidungnya seperti ini. Bisa diulangi sekali lagi. Tangan kanan di depan, tangan kirinya menyilang dari bawah, lalu pegang hidungnya. Ini adalah belalai gajah yang panjang. Lalu sayap burung dara seperti apa, Miss? Ini sayap burung dara. Ikan yang berenang, ikan yang pandai berenang. Oke, bisa ya. Ini belalai gajah yang panjang, ini sayap burung dara, dan ini ikan yang berenang. Oke, yuk adik-adik bangkit berdiri, ikutin gerakan Miss Yeli. Kita mau nyanyi lagu Belalai Gajah yang Panjang. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Sekali lagi. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Oke, baik belalai gajah yang panjang, burung dara maupun ikan yang pandai berenang, penciptanya adalah Tuhan. Halo adik-adik semuanya, pernahkah adik-adik melihat banjir? Kalau banjir, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jalanan penuh dengan air, rumah bisa tenggelam, dan lain-lain. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kala pernah turun hujan yang sangat deras dan airnya menutupi seluruh bumi. Wah, ini adalah banjir yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi. Adik-adik mau dengar ceritanya? Begini adik-adik, pada zaman dahulu kala manusia sudah makin banyak di muka bumi dan makin hari makin jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di antara banyaknya manusia pada saat itu, ada satu orang yang masih taat kepada Tuhan yang bernama Nuh. Nuh mempunyai istri dan 3 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Sem. Hai Sem. Anaknya yang kedua bernama Ham. Hai Ham. Dan yang ketiga namanya Yafet. Hai Yafet. Dan ketiga anak Nuh ini sudah mempunyai istri. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Nuh. Nuh, aku melihat bahwa manusia semakin hari semakin jahat, dan aku akan memusnahkan segala yang hidup. Oleh sebab itu, buatlah sebuah batra dari kayu gofir dan ikutilah petunjuk yang aku berikan kepadamu. Nuh pun mentaati perintah Tuhan. Nuh membawa ketiga anaknya membangun batra yang sangat besar. Lihatlah adik-adik, Nuh dan anak-anaknya membuat batra itu dari kayu gofir. Ia memotong-motong kayu yang besar-besar itu untuk bahan membuat bahtera atau kapal itu. Setiap hari, Nuh mengajak anak-anaknya untuk membuat bahtera atau kapal sesuai dengan petunjuk Tuhan. Panjangnya 300 meter, tingginya 50 meter, dan lebarnya 30 meter.
Suatu hari ketika Nuh sedang membuat bahtera yang sangat besar itu, orang-orang yang lewat menertawakannya dan berkata, "Ahahaha, lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia membuat bahtera yang sangat besar, padahal kita tinggal di padang dan tidak ada air untuk kapal berlayar." "Iya benar, Nuh, untuk apa kamu buat bahtera itu? Seperti orang gila saja." Ahahaha. Walaupun Nuh diolok-olok dan ditertawakan oleh orang-orang, tetapi Nuh tetap taat kepada Tuhan. Nuh akhirnya menyelesaikan bahtera yang besar itu. Dia sudah selesai membuat bahtera itu. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan Tuhan memerintahkan juga supaya Nuh membawa masing-masing binatang 7 pasang dan binatang yang haram 1 pasang untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Adik-adik lihat, binatang-binatang mulai masuk ke dalam bahtera. Ada harimau, ada kera, ada gajah, jerapah, panda, ada koala, dan masih banyak lagi adik-adik. Setelah semuanya masuk ke dalam bahtera, Tuhan pun menutup pintu bahtera. Lalu tiba-tiba adik-adik, awan pun mulai gelap, hujan pun mulai turun. Semakin deras disertai dengan suara petir yang menggelegar. Hujan terus turun adik-adik. Orang-orang yang di luar bahtera itu, mereka berteriak minta tolong karena air sudah semakin tinggi dan menenggelamkan rumah-rumah mereka. Pohon-pohon mulai tidak kelihatan, bahkan gunung-gunung pun yang tinggi tidak kelihatan lagi, sehingga semua orang-orang yang ada di bumi semuanya mati tenggelam. Tetapi adik-adik, Nuh dan keluarganya aman di bahtera. Lihatlah adik-adik, bahtera Nuh sudah mulai terapung, tetapi hujan tidak berhenti. Hujan terus turun selama 40 hari 40 malam, sehingga bumi kita ini adik-adik semuanya penuh dengan air. Semua yang hidup telah dihukum oleh Tuhan dengan air, bahkan mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Lihatlah adik-adik, Nuh memberi makan binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu, dan tiba-tiba kapal Nuh berhenti. Ternyata kapal Nuh terkandas di sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ararat. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk mengecek apakah di luar sana sudah ada tanah kering atau belum. Nah, burung gagak itu dilepaskan dan ternyata burung gagak itu kembali lagi ke bahtera adik-adik. Lalu Nuh pun menunggu selama 7 hari, lalu dia melepaskan burung merpati lagi. Burung merpati dia lepaskan, dan burung merpati itu ternyata balik lagi ke bahtera. Itu tandanya bahwa di luar sana masih penuh dengan air. Nuh pun bersabar, dia menunggu lagi selama 7 hari, lalu dia melepaskan seekor burung merpati lagi. Nah, dia lepaskan burung merpati, adik-adik lihat, ketika burung itu kembali, apa yang dia bawa? Dia membawa ranting atau membawa daun adik-adik. Wah, ketika Nuh melihat itu, Nuh tahu bahwa di luar sana sudah mulai kering, sudah mulai tumbuh pohon-pohon, karena burung itu membawa daun. Tetapi burung itu kembali ke bahtera, artinya masih belum sepenuhnya kering adik-adik. Nuh pun menunggu selama 7 hari lagi, lalu dia melepaskan burung merpati itu lagi. Dan ketika Nuh menunggu-nunggu, ternyata burung merpatinya tidak kembali. Dan disitulah adik-adik Nuh tahu bahwa di luar sana sudah kering dan mereka boleh keluar dari dalam bahtera itu. Nah, Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang yang ada di dalam bahtera pun keluar dari bahtera. Dan apa yang dilakukan Nuh? Nuh mempersembahkan korban untuk Tuhan. Nah, adik-adik lihat, Nuh selalu mentaati perintah Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran seperti yang Tuhan perintahkan kepada nenek moyangnya, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, sebagai bukti bahwa dia percaya kepada janji Tuhan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengirim juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia.
Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan merasa sangat senang sekali. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Oleh sebab itu, sebagai tanda bahwa Tuhan berjanji akan menjaga manusia di bumi dengan tidak memusnahkannya, Ia menaruh pelangi di atas langit sebagai bukti bahwa Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi. Adik-adik lihat, kalau misalnya adik-adik lihat pelangi di langit, adik-adik harus ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak akan memusnahkan segala yang hidup lagi.